Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, amma ba'du. Pemirsa ngaji online yang saya hormati, pada pagi hari ini saya akan melanjutkan materi kemarin yang sempat terputus ya, karena ada gangguan sedikit, ada tampilan yang kurang baik. Mungkin sekarang penyajiannya sudah lumayan dibandingkan yang kemarin. Saya akan mengulangi materi yang pagi kemarin. Saya ulangi sedikit saja tentang pembahasan dawil furud, dawil taksib, dan dawil arham. Dan nanti saya akan kasih rumus tentang hijab ya, mahjub. Nah, qarabatul mayit, bismillahirrahmanirrahim, keluarga mayat, keluarga yang ditinggalkan oleh mayat itu secara umum ada dua. Jika ada orang mati, maka ada dua kelompok yang ditinggalkan. Yang pertama adalah ahli waris ya, yaitu ahli waris. Yang kedua adalah dawil arham. Kenapa saya memilih skema begini? Tidak langsung saya skemakan tiga, dawil furud, dawil taksib, dan dawil arham. Karena dawil arham ini bukan ahli waris, dia cuma keluarga tapi tidak punya hak untuk mewarisi. Oleh karena itu saya bagi dua, ada ahli waris yang mewarisi, ada keluarga yang mewarisi, ada keluarga yang dawil arham yang cuma keluarga tapi tidak mewarisi. Nah, ahli waris ini ini dibagi dua, ada yang dawil furud, ada yang dawil taksib. Ada yang dawil furud, ada yang dawil taksib. Apa bedanya dawil furud dan dawil taksib? Dawil furud ini ya, dawil furud ini adalah orang-orang yang namanya itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Adalah orang-orang yang namanya disebutkan di dalam Al-Qur'an beserta bagiannya. Jadi namanya ada, bagiannya ada. Kalau dawil taksib itu adalah orang-orang yang hanya disebutkan namanya tapi bagiannya tidak disebutkan, itu dawil taksib. Kalau dawil arham itu adalah keluarga yang namanya tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an, bagiannya juga tidak disebutkan, itu dawil arham. Dia cuma punya hubungan famili tapi tak berhak untuk mendapatkan warisan. Itu bedanya. Kita buktikan ya ke dalam Al-Qur'an. Kita coba buka Al-Qur'an. Siapa saja orang-orang yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an misalnya. Di dalam surah An-Nisa ayat 11 Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unthayain. Nah, lidzakari mislu hadzil unthayain ini menyebutkan kata dzakar, anak laki-laki. Cuma anak laki-laki ini tak disebutkan berapa bagiannya, cuma disebutkan mislu hadzil unthayain. Berarti dia dawil taksib. Disebutkan namanya tapi bagiannya tidak ada. Nah, ini dawil taksib namanya. Beda dengan fa in kunna nisaan, kalau dia perempuan fauqosnataini yang lebih dari dua, falahunna, maka anak perempuan yang lebih dari dua itu sulusa matarok, maka berhak untuk mendapatkan 2/3 matarokah tirkah, 2/3 dari 3/2 dari tirkah. Nah, 3/2 dari tirkah. Kok 2/3 dari tirkah, sulusa matarok 2/3 dari tirkah. Nah, ini disebutkan namanya dan disebutkan bagiannya. Nah, ini berarti dawil furud. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu, kalau anak perempuan itu sendirian falahan nisfu, maka dia mendapatkan nisfu, separuh begitu.
Ini berarti dawil furud karena namanya disebut beserta bagiannya. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Dan bagi orang tua baik bapak atau ibu itu likulli wahidin minhumas sudus dapat seperenam mimma taraka dari tirkah in kana lahu walad jika yang meninggal itu punya anak. Jadi kalau ada orang meninggalkan anak, meninggalkan bapak, meninggalkan ibu, maka bapak dan ibu itu dapat seperenam. Kemudian anaknya itu dapat asobah kalau laki-laki, dapat setengah kalau perempuan. Nah, ini namanya dawil furud karena nama plus bagiannya disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dawil furud. Nah, furud itu adalah bagian, makanya di dalam ilmu waris itu ada bagian-bagian yang sudah ditentukan, namanya al-furud al-muqaddarah. Al-furud al-muqaddarah itu ada 6. Sebagian yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran itu ada 6. Ada 2/3, ada setengah, ada 1/2, ada 1/4, ada 1/8, ada 1/3, ada 1/6. Saya ulangi, ada 2/3, ada setengah 1/2, ada 1/4, ada 1/8, ada 1/3, ada 1/6. Ini ada bagian yang disebutkan di dalam Al-Quran itu ada 6. Namanya al-furud al-muqaddarah, bagian-bagian yang sudah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran dan tidak boleh dirubah. Dawil taksib yaitu hanya disebutkan namanya tapi tak disebutkan bagian. Didzakari mislu hadzal unsayyain. Kita masuk lagi ke materi. Qarabatul mayyit itu ada 2, ada ahli waris, ada dawil arham. Ahli waris dibagi 2, ada dawil furud, ada dawil taksib. Saya bahas dulu yang dawil arham, keluarga yang hanya keluarga tapi tidak berhak mendapatkan bagian. Siapa itu? Yang pertama waladu bintin. Waladu bintin ini keluarga, bahkan dia cucu ya. Waladu bintin ini anak dari anak perempuan, berarti cucu dari anak perempuan. Itu sangat dekat hubungan keluarganya tapi dia tak mendapat warisan. Kenapa? Karena dia dawil arham, tidak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bagiannya tidak disebut, orangnya enggak disebut. Jadi di sini bahasanya waladu bintin. Namanya walad itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Jadi kalau yang meninggal itu ada Zaid mati, dia yang Zaid mati ini punya anak perempuan, anak perempuannya punya anak laki-laki. Nah, Zaid yang mati ini kan punya cucu laki-laki dari anak perempuan. Cucu laki-laki ini tidak dapat warisan, padahal cucu. Kenapa? Karena dia dawil arham. Saya buatkan tabel. Misalnya begini tabelnya ya. Saya buatkan tabel begini. Jadi ada Zaid, misalnya yang meninggal itu Zaid, ini mayatnya Zaid yang meninggal ini. Zaid ini misalnya meninggalkan yang pertama Akhun Syakik, meninggalkan, jangan Akhun lah, meninggalkan Amun. Saya ingin menggambarkan dawil arham. Ada Amun, ada Ibnu Bintin, kemudian ada lagi bintu, ada bintu ukhti. Nah, ini Ammun ini dapat berapa? Ammun ini Ammun Syakik ya. Ammun Syakik ini asobah. Ibnu Bintin ini dawil arham. Bintu ukhtin ini dawil arham. Nah, Ammun Syakik ini karena dia asobah dan Ibnu Bintin dawil arham, bintu ukhtin dawil arham, maka seluruh harta Zaid misalnya 1 miliar
ini jatuh ke pamannya. Kalau saya tanya lebih dekat mana hubungan cucu dengan paman kepada mayat, pasti jawabannya lebih dekat cucu. Tapi cucu yang punya hubungan dekat itu tak dapat warisan dari Zaid, malah warisannya jatuh semuanya kepada paman. Saya punya paman, uang saya ini seandainya saya meninggal itu ke paman semua, meskipun saya punya cucu. Kalau cucu ini dari anak perempuan, atau punya ponakan, kalau ponakan ini dari saudara perempuan saya. Nah ini adalah dawil arham ya, dawil arham. Oke, kita kembali lagi ke materi mewaris. Di sini dawil arham ada 11 ya, ada 11. Ada waladu bintin, ada waladu bintin, ada waladu ukhtin, ada bintu akhin, ada bintu ammin, ada ammun li'um, ada khalun, ada khalah, ada ammah, ada ibnun, ada ummun. Nah, di sini saya punya tabel ada nama-nama dawil furud, dawil taksib ya. Ada dawil arham. Nah, ini yang dawil arham. Tabel pertama ini waladu bintin. Waladu bintin, cucu dari anak perempuan. Waladu bintin, cucu perempuan atau laki-laki dari anak perempuan. Kedua, waladu ukhtin. Waladu ukhtin. Waladu ukhtin ini ponaan perempuan atau ponaan laki-laki dari saudara perempuan. Ada bintu akhin. Bintu akhin ini ponaan perempuan dari saudara laki-laki. Ada bintu ammin, sepupu perempuan. Ada ammun li'um, paman seibu. Ini semuanya dawil arham ya. Khalun ini paman dari pihak ibu, paman kita dari jalur ibu, artinya saudaranya ibu. Itu tidak dapat bagian ya, padahal dekat karena dia dawil arham. Ada khalah ini bibi dari pihak ibu, ammah bibi dari pihak ayah. Jadi kalau ammah bibi baik dari pihak ibu atau pihak ayah, bibi ini tidak dapat bagian. Tapi kalau paman itu dapat bagian apabila paman ini dari pihak ayah, bahasa Arabnya ammun. Kalau paman dari pihak ibu, bahasa Arabnya khalun, itu tidak dapat bagian, masuk dawil arham. Hanya punya hubungan kekeluargaan tapi tidak punya hubungan kewarisan gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke skema yang awal. Kita sekarang membahas ahli waris dari golongan laki-laki. Ahli waris tadi kan dibagi dua, ada dawil furud, ada dawil taksib ya kan? Ada dawil furud, ada dawil taksib. Ahli waris dari golongan laki-laki itu semuanya ada 10. Ini adalah keluarga yang dapat mewarisi. Ini semuanya ada 10. Kalau ahli waris dari golongan perempuan itu semuanya ada 7. Saya kasih tahu cara untuk menghafalkan ya. Untuk menghafalkan ahli waris dari golongan laki-laki ini. Caranya mudah, kita gabung-gabungkan ya. Jadi ahli waris dari laki-laki itu ibnun, ibnuhu begitu. Abun, abuhu, akhun, ibnuhu, ammun, ibnuhu, zaujun, duwalain. Jadi cara menghafalkannya mudah. Kita gabung-gabungkan. Ibnun, ibnuhu, abun, abuhu, akhun, ibnuhu, ammun, ibnuhu, zaujun, duwalain. Gabung-gabungkan. Itu cara menghafalkan kalau ahli waris dari golongan laki-laki. Kalau ahli waris dari golongan perempuan itu ada 7. Caranya juga sama, digabung-gabungkan. Bintun, bintu benih, ummun,
jaddah, digabungkan. Bintun bintu ibnin, ummun jaddah, ukhtun zaujah, dzatu wala'in. Nah, itu saya dari laki-laki itu kan 10. Kalau bahasa Indonesianya itu ibnun ibnuhu, anak bersama anak, anak dan anaknya. Abun abuhu, bapak dan bapaknya itu kakek, gitu kan. Akhun ibnuhu, saudara dan anaknya. Ammun ibnuhu, paman dan anaknya. Zaujun, suami, duwalain, orang yang pernah memerdekakan. Jadi cara menghafalkannya itu digabung-gabungkan. Nah, dari yang ahli waris tadi, dari golongan laki-laki 10 dan golongan perempuan 7, berarti ada 17. Ini diurai. Dari 17 ini dibagi lagi menjadi 2. Ada dawil furud, ada dawil taksib. Dari ahli waris yang 17 itu ada yang namanya disebutkan beserta bagiannya di dalam Al-Qur'an. Ada yang hanya disebutkan namanya oleh Allah di dalam Al-Qur'an, baik atau di dalam hadis. Yang disebut cara menghafalnya juga mudah, digabung-gabungkan juga. Digabung-gabungkan. Bintun bintu ibnin. Saya di sini sudah punya tabel ya. Nah, ini dawil furud. Dawil furud itu kakek, nenek, ayah, ibu, suami, istri, saudara laki-laki seibu, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah. Jadi itu dawil furud. Kalau dawil taksib, nah, dawil taksib ada di sini, ada di sebelah sini. Mungkin videonya geser ke samping videonya itu. Nah, dawil taksib ini ada 11, ada 11. Cara menghafalkan dawil taksib itu juga mudah. Dawil taksib ini juga urutan wali ya, wali nikah ini. Jadi kalau hafal ini, wali nikah juga hafal pastinya. Dawil taksib itu anak laki-laki dan anaknya anak laki-laki, saudara laki-laki dan anaknya saudara laki-laki. Jadi anak laki-laki beserta anaknya, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anaknya saudara laki-laki sekandung, anaknya saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anaknya paman kandung, anaknya paman seayah. Kemudian dua lain. Jadi cara menghafalkannya saya kira mudah ya. Saya kira mudah. Yang penting pakai cara, ada caranya, ada teorinya. Ini anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki. Ini dawil taksib, dawil taksib. Jadi teman-teman sekalian yang mendengarkan kajian ini, ahli waris itu ada 2 ya, dawil furud, dawil taksib. Dan yang 2 ini ada kemungkinan juga dan demikian juga dawil furud dan dawil taksib ini sama-sama punya kemungkinan untuk dihijab, untuk dimahjub. Jadi meskipun bagiannya sudah paten gitu, tapi bagian itu masih bisa terhalangi. Tak semuanya pasti dapat. Yang pasti dapat itu hanya ada 6 orang. Yang pasti dapat hanya ada 6. Pasti itu dapat. Kalau itu ada, pasti itu dapat warisan. Siapa itu? Yang pertama ibnun, ini pasti dapat.
Yang kedua bintun, itu pasti dapat. Abun, ummun, zaujun, zaujah. Nah, ini 6 orang ini kalau dia ada, kalau dia hidup, ini pasti dapat. Pasti dapat 6 orang ini. Tidak mungkin tidak dapat. Pasti dapat. Kadang ada orang bertanya, bagaimana kalau ahli waris itu berkumpul semua, ada semua, 17 orang ada semua, laki-lakinya ada semua, perempuannya ada semua. Gimana kalau begitu? Maka cara menyelesaikannya di sini ulama sudah buat rumusan ya. Sudah ada rumusan. Ini saya sudah rangkum semuanya. Kata ulama, idza jtama'a as-sinfani ghairu ahadiz zawjaini waritha khamsatun al-abawani wal ibnu wal bintu wa ahaduz zawjaini. Kalau semua ahli waris berkumpul dari dua golongan sinfani, golongan laki-laki atau perempuan, semuanya ada 17 orang itu, maka yang mewarisi hanya warisa khamsatun, yang mewarisi hanya 5 orang. Siapa itu? Al-bawani. Al-abawani ini abun dan ummun ya. Al-abawani ini abun dan ummun. Coba videonya lihat atasnya. Jadi al-abawani ini abun dan ummun. Kemudian ibnun, ini yang dapat. Bintun, itu dapat. Ahaduz zaujaini, itu dapat. Salah satu dua, baik suami atau istri ya. Suami atau istri. Ini kalau berkumpul semua. Kalau yang ada itu hanya golongan laki-laki tapi ada semua, pihak laki-lakinya ada semua. Ibnun ada, anaknya ada, bapak ada, kakek ada, saudara ada, anaknya saudara ada, paman ada, anaknya paman ada, suami ada, dua lain ada, semua dari golongan laki-laki. Maka kata ulama, yang mendapat bagian itu hanya 3 orang, yaitu ibnun, abun, dan zaujun. Karena ini kan orang-orang yang pasti dapat bagian. Ibnun, abun, zaujun. Ini kalau golongan laki-laki. Yang lain kemana? Yang lain itu kena hijab. Kena hijab. Jadi dengan gimana kalau ada orang meninggal pas ahli warisnya ada semua? Gimana cara membagi ahli waris? Membagi tirkahnya? Apakah harus dapat semua? Ya enggak. Mereka itu ada yang terkena hijab. Terkena hijab hirman istilahnya. Hijab yang keseluruhan, secara total dia terkena hijabnya keseluruhan. Kalau misalnya perempuan yang yang ada dari golongan perempuan ada semua, dari golongan perempuan ada semua, dari golongan laki tidak ada, hanya perempuan ada semua. Maka yang dapat bagian itu hanya ada bintun, ada bintubnin, ada ummun, ada zaujah, ada ukhtun li abawai, saudara sekandung. Ini kalau golongan perempuan. Golongan perempuan. Jadi begitu. Jadi jangan kemudian punya prasangka, itu dugaan ya. Kalau ahli waris ada semua maka harus rata, enggak. Ahli waris laki-laki ada semua harus dapat semua, perempuan ada semua harus dapat, enggak. Ada orang-orang yang terkena hijab oleh orang yang di atasnya. Saya buatkan tabel lagi. Saya buatkan tabel di sini. Saya contohkan langsung. Semisal mic-nya tak padanya. Mic-nya kurang ya.
punya saya yang kau suaranya kurang jelas, suaranya kecil, kurang jelas. Misalnya Zaid ya, Zaid di sini mati, ini mayatnya, dia misalnya meninggalkan Ibnun, anak laki-laki, kemudian Bintun, kemudian Ammun, kemudian Ahun. Saya tambah lagi di bawahnya. Siapa saja yang dapat ini kira-kira? Ada anak perempuan, ada anak laki-laki, ada paman kandung, ada saudara kandung, ada ibu ya, kemudian ada bintu benin misalnya, atau ibnu amin misalnya, ibnu amin. Nah ini siapa yang dapat? Kita mulai dari atas. Ibnun ini bagiannya asobah. Bintun ini karena bersama ibnun asobah. Nanti pakai rumus di dzakari mislu hadzil unsayayn. Ammun ini mahjub. Akhun sakik ini mahjub. Ummun ini adalah orang yang pasti dapat bagian kan, tadi termasuk orang yang pasti dapat bagian. Jadi sudah saya tulis di sini, orang yang pasti dapat bagian waris itu ada 6. Ada ibnun, ada bintun, ada abun, ada umun, ada zaujun, ada zaujah. Nah, maka umun ini bagiannya kalau ada anak berapa? 1/6. Ibnu amin ini mahjub. Nah, jadi tidak dapat semua. Misalnya uangnya 12 juta, maka umun dapat 1/6. Berapa? Dia dapat 2 juta ibu. Lebih banyak anak nanti, tinggal 10 juta. 10 juta itu harus dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena ibnun ini ibarat 2 orang. Berarti ibnun 2 orang kan, bintun 1 orang, dibagi 3. Berarti sisanya 10 juta. Ini dibagi 3. Berapa 10 juta dibagi 3? Kita misalnya pakai kalkulator di sini 10 juta ya, biar dapat angka pasti. 10 juta dibagi 3. Ini sekitar 3.300.000. 3.300.000. Tapi nanti kalau ada ahli waris yang begini, ini nanti masuk ke dalam bab inkisar. Nanti bab setelahnya akan saya jelaskan cara menyelesaikannya biar tidak ada koma-koma. Jadi ummun ini dapat 2 juta, bintun dapat 3.300.000 ya, 300.000. Ibnun itu dapat 6.600.000, 2 kali lipat dari bintun. Lidzakari mislu hadzil unsayayn begitu. Ini kalau dijumlah nanti pas 12 juta. Nah, ini adalah cara menyelesaikan warisan. Jadi tidak kemudian dapat semua. Ada teori hijab, nanti saya jelaskan. Ada hijab itu ada 2. Ada hijab hirman, ada hijab nuqsan. Ada hijab hirman, ada hijab nuqsan. Hijab hirman itu dihalangi keseluruhan, tidak dapat sama sekali. Kalau hijab nuqsan itu dia terhijab tapi sebagian, hanya dikurangi, tidak kemudian dihapus keseluruhan, tidak, dikurangi saja. Nah, saya tadi sudah menjelaskan antara bagiannya dawil furud, al-furud al-muqaddarah, bagian-bagian yang sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Bagian-bagian yang sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an itu semuanya ada 6 kan? Ada 6 sudah saya sebutkan tadi. Ada setengah, ada 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6.
Siapa saja yang mendapatkan setengah, siapa saja yang mendapatkan 2/3 dan seterusnya. Yang mendapatkan setengah, ini sudah saya tulis di sini. Yang mendapatkan setengah itu adalah suami, anak perempuan, cucu perempuan, saudara kan perempuan sekandung, saudara perempuan seayah. Ini dapat setengah. Dapat setengah. Seperempat siapa? Seperempat itu suami dan istri. 1/8 siapa? Istri. Jadi 1/4 dan 1/8 itu, kalau 1/4 itu bagiannya suami atau istri. Kalau 1/8 itu hanya istri yang punya. Yang dapat 1/8 itu hanya satu orang, yaitu istri. Kalau istrinya ini bersama anaknya mayat. 2/3 ini bagiannya sama dengan yang dapat setengah itu. Yang dapat setengah itu kecuali suami. Yang dapat setengah itu kan anak perempuan bintun, cucu perempuan dari anak laki-laki bintu bnin, saudara perempuan sekandung ukhtun syakikoh, saudara perempuan seayah ukhtun liab. Itu dapat setengah kalau sendirian. Kalau lebih dari satu, artinya 2 orang atau lebih, maka bagiannya dapat 2/3. Bagiannya dapat 2/3. Misalnya anak perempuan 2 orang, cucu perempuan 2 orang, maka bagiannya 2/3. Yang dapat 1/3 siapa? Ibu dan 2 saudara laki-laki atau perempuan seibu. Yang dapat 1/6 siapa? Ayah, kakek, nenek, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan seayah, ibu kalau bersama dengan keturunan mayit, dan satu saudara laki-laki atau perempuan seibu. Saudari laki-laki atau perempuan yang seibu. Ini adalah bagian-bagian dawil furud. Jadi al-furud al-muqaddarah, bagian yang disebutkan di dalam Al-Quran itu semuanya ada 6. Ada setengah, ada 2/3, ada 1/4, ada 1/8, ada 1/3, ada 1/6. Nah, bagian-bagian yang muqaddarah itu yang sudah disebutkan tadi itu punya pemilik masing-masing. Setengah miliknya siapa ya, 2/3 miliknya siapa, 1/3 miliknya siapa, itu sudah ada. Dan itu harus hafal ya. Jadi kunci waris itu sebenarnya harus hafal bagian-bagiannya, itu sudah mudah. Kalau cuma menghitung itu kan ada kalkulator, itu gampang. Yang penting hafal al-furud al-muqaddarah, hafal ahli waris beserta bagian-bagiannya, itu sudah mudah belajar waris. Kalau masalah menghitung ini dapat berapa juta ini dapat, nah itu kan sudah ada kalkulator, ngapain sulit-sulit, permudah saja. Coba kita aplikasikan ya, kita aplikasikan ke dalam tabel yang lumrah, yang biasanya orang mati itu meninggalkan siapa gitu ya. Coba kita buat tabel di sini. Yang mati misalnya Zaid, kemudian coba kameramen ini misalnya meninggalkan siapa. Nah, ada orang mati ya, Zaid, yang dia ditinggalkan ada Ibnun ya, anak laki-laki. Siapa lagi misalnya? Istri, Zaujah, misal. Terus saudara laki-laki apa perempuan? Laki-laki kandung ya, akhun koh, akhun syakik, akhun syakik. Kemudian ada ukhtun, ukhtun syakikoh,
meninggalkan ibu ya, ibu dan bapak. Misalnya ibu dan bapak cukup. Misalnya ini yang Zaid mati itu meninggalkan ini masih belum cara menghitung bagiannya ya, cuma cara memasukkan furudnya. Kalau menghitung uangnya nanti ketika masuk di nisbah. Jadi Zaid itu meninggalkan Ibnun. Oh, Ibnun ini masuk dawil furud apa dawil taksib, itu harus hafal dulu. Oh, Ibnun masuk dawil taksib, berarti dia asobah. Zawjah itu masuk dawil furud apa dawil taksib? Dipikir-pikir dulu. Dawil furud itu ternyata bintun, bintubnin, ummun, jaddah, zaujun, zaujah. Oh, berarti zaujah masuk dawil furud. Berapa furudnya zaujah kalau bersama anak? Furudnya zaujah kalau bersama anak 1/8. Akhun syakik, ukhtun syakikoh, ini bersama anak. Oh, ternyata dia kena hijab, dia mahjub dua-duanya, berarti dua orang ini mahjub. Berarti dua orang ini mahjub ya. Ini mahjub, tidak dapat apa-apa. Sekarang umun ini bersama ibnun, bersama dapat berapa? Dapat 1/6. Abun dapat berapa? Dapat 1/6. Oh, ini adalah bagiannya si ahli waris ini. Ibnun ini dapat asobah karena masuk dawi taksib. Zaujah dapat 1/8 bagiannya karena bersama keturunannya si mayat. Akhun syakik dan ukhtun syakikoh itu mahjub karena bersama anak. Ini ada teorinya nanti. Ada umun itu dapat 1/6 karena bersama anak. Ada abun dapat 1/6 karena bersama anak. Nah, ini. Jadi memang yang agak ribet itu peralihan bagian itu. Zaujah itu kan bagiannya bisa 1/4, bisa 1/8. Kapan dapat 1/4, kapan dapat 1/8 itu harus tahu. Umun misalnya, umun ini bisa 1/3, bisa 1/6. Tapi kapan dapat 1/3, kapan dapat 1/6, ini yang harus hafal. Abun itu bisa asobah ya, bisa dapat 1/6. Kapan dia asobah, kapan dia 1/6. Zawj suami juga begitu, kadang dapat 1/2, kadang dapat 1/4. Kapan itu? Nah, kayak di sini. Ini umun ini kok dia 1/6, kenapa tidak 1/3? Karena bersama dengan anak. Abun kok dapat 1/6, kenapa tidak asobah? Karena bersama dengan anak. Bersama dengan anak juga. Nah, ini adalah peralihan yang harus diketahui. Peralihan ini kalau hafal, insya Allah mewaris ini mudah ya. Allah mewaris ini. Kalau cuma menghitung itu kan semuanya sudah pakai kalkulator gampang ya. Gampang pakai kalkulator. Oke, kita lanjut. Bagi teman-teman yang ingin bertanya di kolom komentar, silahkan berkomentar. Silahkan ditanyakan di kolom komentar. Itu adalah bagian-bagian ahli waris beserta ahli warisnya. Tema kita pertama untuk hari pertama itu kan menjelaskan dawil furud, menjelaskan dawil taksib, menjelaskan dawil arham. Jadi al-furud al-muqaddarah itu bersama dawil furud, dawil taksib, dawil arham. Nah, dawil furud, dawil taksib, dawil arham kita sudah paham ya. Kita sudah paham. Mungkin yang perlu dihafal juga ya peralihan tadi itu, peralihannya. Di tabel sudah saya buat peralihan-peralihan itu ya. Kapan ini dapat sekian, kapan ini dapat sekian. Nah, ini suami sudah ada ini. Sudah saya mudahkan. Misalnya
suami ini kan bisa setengah, bisa seperempat. Kapan dapat setengah, kapan dapat seperempat? Suami dapat setengah jika tidak ada keturunan mayit yang mewarisi. Suami dapat seperempat kalau ada keturunan yang mewarisi. Kalau punya tabel ini sambil ngaji enak, cepat paham. Istri itu bisa dapat seperempat, bisa seperdelapan. Kapan dapat seperempat, kapan dapat seperdelapan? Dapat seperempat kalau ada keturunan yang mewarisi. Kalau tidak ada keturunan yang mewarisi, dapat seperdelapan kalau ada keturunan mayit yang mewarisi. Gitu ya. Ayah misalnya, ayah ini bisa seperenam, bisa ansobah plus seperenam, bisa ansobah saja. Kapan dapat seperenam? Kalau ada keturunan laki-laki yang mewarisi. Kapan dapat ansobah plus seperenam? Ada keturunan perempuan yang mewarisi. Kapan ayah dapat asobah? Tidak ada keturunan yang mewarisi. Ini peralihan-peralihan yang harus diketahui. Jadi teman-teman sekalian, belajar mewaris itu ya harus urut. Hafal ahli waris, hafal dawil furud, hafal dawil taksib, hafal al-furud al-muqaddarah, bagian-bagian yang sudah ditentukan Allah, dan hafal peralihan-peralihan itu. Kalau hafal itu mudah ke depannya. Cara menghafalnya sudah saya kasih cara tadi, sangat mudah cara menghafalkan dawil furud, dawil taksib, ahli waris dari laki-laki, ahli waris dari perempuan. Sudah saya kasih cara tadi, cara menghafal yang mudah seperti apa. Nah, mungkin untuk berikutnya, mungkin besok atau hari apa kita lanjutkan ya. Kayaknya ini untuk 4 hari tidak bisa selesai. Kayaknya ini menjelaskan dawil furud saja agak lama. Bisa 5 atau 6 hari ini nanti. Jadi besok saya akan melangkah ke materi selanjutnya, yaitu memahami macam-macam nisbat ya. Macam-macam nisbat ini harus dipahami dan mengenal aslul masalah. Kenapa kita harus memahami nisbat di dalam ilmu faraid? Karena kalau kita tidak bisa mengenal nisbat dalam ilmu faraid ini, kita tidak bisa menentukan aslul masalah. Kalau tidak bisa menentukan aslul masalah, maka kita tidak bisa menentukan bagian ahli waris itu berapa. Ya, besok saya akan jelaskan lebih rinci tentang nisbat di dalam ilmu faraid dan aslul masalah dalam ilmu faraid. Karena hasil dari nisbat itu nanti akan menjadi makhraj. Makhraj itu pembagi ya, pembagi. Saya kasih gambaran sedikit tentang ini. Gambaran sedikit tentang apa anwa'un nisbat ini ya. Nah, ini. Misalnya ada orang mati meninggalkan suami dan meninggalkan saudari kandung, itu 2. Maka suami dapat setengah, saudari kandung dapat setengah. Makhrajnya kan 2. Nah, ini makhrajnya namanya makhraj mumasalah sama. Maka nisbatnya nisbat mumasalah. Ini digunakan untuk apa? Untuk menyelesaikan yang seperti ini. Kalau nisbatnya mumasalah, maka makhraj yang dijadikan begini. Nanti makhrajnya di sini aslul masalahnya jadi 2. Nisbat ada 4. Besok saya jelaskan. Misalnya mubayanah. Ini misalnya ada orang mati meninggalkan ibu dan saudari seayah. Ibu dapat 1/3, saudari seayah dapat setengah. Maka nisbatnya itu namanya mubayanah, karena sini 2 dan 3 dikalikan aslul masalahnya jadi 6. Nah, aslul masalah ini nanti jadi makhraj untuk menyelesaikan, untuk menemukan bagian ahli waris ini. Ahli waris berapa juta ibu dapatnya, berapa juta ukhtun liab dapatnya. Ini nanti bisa diselesaikan ketika mengenal nisbat. Kalau tidak mengenal nisbat tidak bisa, sulit.
menyelesaikannya, biar tidak ada koma-koma. Jadi ulama ilmu farad itu tidak ingin bagian ahli waris itu masih pecahan, harus pasti kalau 6, 3 gitu. Kalau masih koma-koma itu tidak mau. Makanya banyak teori nanti untuk menghilangkan koma-koma itu. Mungkin sekian untuk hari ini, kita lanjutkan besok untuk mengenal nisbat ya. Mungkin besok saya bisa menjelaskan nisbat lebih detail. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.